Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diklat Python pertama. Nah, untuk pertama ini karena kita baru awal-awal jadi baru pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini bakalan ngebahas soal apa itu Python-nya gitu, terus fungsinya, terus penerapannya, terus ada library yang digunakan gitu ya, ataupun text editor yang biasa kita gunakan gitu ya untuk memprogramkan atau membuat script dari Python-nya. Terus selain itu juga bakalan ada pengenalan soal comment Python sama perintah paling dasar nih atau paling basic banget lah di pemrograman. Nah, mungkin sebelum itu aku mau jelasin juga nih. Sebenarnya mungkin dari teman-teman udah tahu gitu ya, kayak kalau misalnya kita mau programming sesuatu itu bisa menggunakan Python atau mungkin ada bisa pakai IDL dan juga bahasa pemrograman lain gitu yang bisa digunakan. Mungkin selain itu ada Linux juga bisa dipakai. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu kayak gitu kan, tapi kita nggak tahu nih pengertian dari Python-nya itu sendiri apa. Jadi Python sendiri itu kalau menurut buku, mungkin aku search juga ya kali aku punya. Nah, buku dari Xiang King Kong, dimana judulnya itu Python Pemrograman and Numerical Methods. Di sini aku dapat pas dulu semester 2 kalau nggak salah, pelajaran Magnum dari PHL gitu. Nah, untuk Python itu di sini disebutin kalau misalnya dia itu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dibuatnya itu sama Guido van Rossum. Nah, dari Python ini kita bisa buat macam-macam program nih, kayak buat program CLI, program GUI, atau desktop gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu, biasanya GUI itu diterapinnya buat modelin suatu pemodelan gitu, entah itu 2 dimensi maupun 3 dimensi gitu. Terus bisa buat aplikasi mobile, terus buat website, IoT, atau game, bahkan bisa juga buat kalau misalnya kita nge-hack gitu ya, dan masih banyak banget gitu. Nah, Python ini bisa dikatakan bahasa pemrograman yang paling mudah gitu ya buat dipelajarin. Kenapa? Karena untuk Python itu sendiri struktur sama sintaknya itu rapi gitu dan gampang buat dipahamin, walaupun sama orang-orang yang awam dan juga yang mungkin baru belajar soal coding gitu. Nah, mungkin kita bertanya gitu ya, kenapa sih kita harus belajar Python gitu ya? Khususnya di sini Algomerin sendiri tuh kenapa harus ada yang namanya pemrograman. Nah, ini tuh kita hubungkan gitu ya sama dinamika teknologi sekarang, dimana Python itu bisa dikatakan salah satu program yang sangat penting gitu. Maksudnya di sini kalau misalnya kita mau buat website ataupun hal-hal lain gitu ya, seiring dengan jalannya teknologi juga pemrograman itu lebih efisien gitu dianggapnya gitu. Nah, makanya kita itu kalau misalnya belajar Python pasti kita bisa mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri gitu. Terus saat kita mau belajar pemrograman, khususnya di sini Python gitu, yang harus dipersiapkan gitu ya, yang pasti yaitu aplikasi dari Python itu sendiri gitu ya. Mungkin aku percaya dari teman-teman semua udah pada punya aplikasinya. Mungkin kalau misalnya enggak, kalian bisa search di Google, terus aja Python atau Python download sama aja. Nah, kalau misalnya udah, kita klik gitu. Nah, di sini bakalan kayak gini tampilannya gitu. Nah, teman-teman pilih download gitu. Atau enggak, misal tadi di awal itu ada download ya. Nah, langsung ke sini. Nah, nanti kalian tinggal klik download aja gitu. Itu bisa buat Windows, bisa buat Linux, dan lain-lain gitu. Nah, selain itu, tadi kan aku singgung gitu ya, ada komen yang kita gunakan. Nah, komen yang biasa digunain yaitu ada miniconda gitu.
Mungkin kalau misalnya masih belum punya juga bisa install dulu gitu ya, cari Miniconda. Nah, nanti di sini ada downloading Conda gitu ya. Misal untuk Windows atau setahu aku sejauh ini untuk Python gitu yang khusus Miniconda juga biasanya baru bisa dipakai buat di Windows gitu. Kalau misalnya makainya MacBook gitu, itu bisa pakai ini apa namanya Google Colab gitu untuk kita menuliskan script dari Python-nya gitu. Nah, sebenarnya di sini juga bisa teman-teman lihat gitu ya. Kalau misalnya di Python itu ada versi 3.10.5, sebenarnya ada juga gitu yang versi sebelumnya, yaitu versi kedua. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya Python versi 2 itu dia khusus untuk ngembangin dan juga produksi. Sedangkan kalau misalnya Python 3 gitu ya, itu kan pasti update gitu ya dari Python versi sebelumnya. Nah, bedanya kalau misalnya di Python 3 itu lebih banyak lagi fitur yang digunainnya gitu. Misal kalau misalnya kita mau buka Python 2, kita itu cuma pakai perintah Python aja gitu. Nanti bakalan kebuka gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bukanya di Python 3 gitu ya, itu tuh kita bisa pakai kalau misalnya emang teks editor yang kita pakai Jupyter Notebook, kita bisa klik di sini misal Jupyter Notebook, nanti habis itu di enter aja, nanti bakalan kebuka tampilan awal dari teks editor yang kita gunakan gitu. Nah, untuk penerapannya sendiri ada banyak banget gitu ya yang bisa digunakan gitu ya. Mungkin dari teman-teman juga udah menyimak soal pas hari Rabu itu sempat disinggung sama Topper. Kalau misalnya kita pakai Python itu bisa buat ngolah data SST, CHL, angin gitu. Terus fenomena ENSO, diodi, terus bisa ngolah arus, gelombang ataupun pasut gitu. Terus selain itu juga bisa buat ngolah gelombang panas, bisa tahu sebaran polutan gitu ya, baik itu polutannya yang bergerak kayak contohnya oil spill gitu, atau kayak polutan yang ada di sedimen gitu, dan lain-lain. Masih banyak banget penerapannya di dunia oceanografi dan juga kelautan. Kayak misal kalian pengen programin gitu ya, kayak kondisi karang di suatu daerah gitu ya, terus pertumbuhan dari misal organisme gitu, itu kayaknya bisa juga gitu. Nah, selain itu, tadi kan udah dijelasin ya cara nge-install ini gitu. Nah, sebenarnya gampang sih installnya, kayak habis kita download, tinggal next aja. Terus habis itu langsung nih install gitu. Terus kita masuk ke library yang sering banget digunain gitu ya dalam pemrograman gitu. Mungkin di sini ini sebagai contoh aja gitu. Itu ada banyak, kayak contohnya ada netcdf 4, terus ada netcdf doang, terus ada NumPy, ada Matplotlib, terus ada Xray atau Array gitu, terus ada Pandas, ada Skippy, ada kita buka yang satu lagi aja. Nah, terus ada NumPy juga, dan masih banyak banget gitu ya. Terus fungsinya apa sih kan buat masing-masing gitu ya. Nah, buat fungsinya gitu, kita beralih ke sini lagi gitu. Misal kita mau tahu gitu ya fungsi dari library Matplotlib gitu. Nah, ini tuh biasanya dipakai buat lanjut. Nah, Matplotlib itu biasanya kita pakai kalau misalnya kita mau bikin program gitu, dimana output yang nanti bakalan keluar itu berupa plottingan gitu dari datanya. Terus
bisa histogram, diagram, atau banyak banget gitu ya yang bisa dihasilin gitu ya. Kayak contohnya gitu, misal di sini ada grafik. Nah ini tuh dibuatnya juga salah satunya melalui bantuan dari library Matplotlib gitu. Selain itu di sini juga ada NumPy gitu ya. Nah, NumPy itu biasanya kita pakai buat programin suatu array gitu, dimana NumPy ini itu biasanya dipakai kalau misalnya kita mau ngitung yang berbau ada angkanya gitu ataupun perhitungan, itu biasanya kita pakai NumPy atau bisa juga disebut NumPy gitu. Nah, si NumPy ini dia tuh kerjanya gampang banget gitu, soalnya dia bisa buat ngasih objeknya itu baik objek suatu kelas gitu ya yang tunggal ataupun multi desimal gitu. Nah, sebenarnya NumPy itu ada singkatannya, yaitu dari numeric Python gitu. Kan ini dari 2 kata. Terus selain itu kita beralih ke X-ray. Nah, array ini tadi yaitu pakai buat ituin angka gitu. Misal di sini ASNP gitu ya. Terus ada XR, terus ada PD, nanti dijelasin dulu. Kita bahas ininya dulu dari library-nya dulu. Nah, terus ada X-ray, tadi kurang lebih buat angka atau perhitungan. Terus ada pandas. Nah, pandas ini fungsinya digunakan gitu buat kita ngituin struktur dari data gitu atau operasi dari datanya, dimana nanti dari si library pandas ini bisa buat bantu modelin datanya berupa tabel numerik ataupun berupa deret waktu gitu. Terus selain itu ada Skippy gitu. Nah, Skippy itu dipakai buat programin data dimana Nah, dimana datanya itu ini sebenarnya singkatan sih. Skippy itu Science Python kalau nggak salah. Nah, dia itu buat ngebuka open source gitu dari data yang akan kita hitung gitu. Makanya kalau misalnya kita pakai library Skippy, pasti kita juga bakalan tulis kayak import NumPy gitu sebelumnya, supaya si Skippy-nya ini bisa bekerja gitu. Terus ada Glob OS CSV gitu ya. Nah, kalau misalnya Glob sendiri gitu, itu tuh bisa dipakai buat kita ngituin modulnya gitu, atau mencari dari urutan daftar atau file gitu yang ada di suatu script. Contoh gini, misal penerapan dari Glob, kan di sini kita tulis gitu ya, for NCDF file gitu, NCDF itu filenya. Terus in glob .glob gitu. Nah, maksudnya in glob.glob itu kita cari gitu file yang mau kita programin gitu dari suatu directory atau file yang kita pakai. Nah, karena direktorinya itu ini gitu, maka kita tulis ini gitu. Misal filenya langsung kebuka dari si library glob. Terus NCDF belum ya. Sebenarnya NCDF itu ada 2. Ada NetCDF 4 sama NetCDF doang. Bedanya apa? Kalau misalnya NetCDF kalau misalnya NetCDF itu dia itu tadi kan di sini ada file yang akhir aku ya. Karena tadi kita pakai yang ini contohnya biar gampang pakai ini lagi. Nah, ini kan ada net
NetCDI file. Nah, maksudnya itu si NetCDI ini dia tuh buat ngebaca atau ekstensi gitu dari file yang formatnya belakangnya NC gitu. Nah, si NetCDI ini dia itu artinya kayak header atau kita deskripsiin dari letak si filenya itu gitu, yang ada di laptop kita gitu, ataupun pakai PC gitu, pokoknya dalam pemrograman gitu. Kalau misalnya NetCDI 4 gitu, nah itu tuh dia buat nge-import file gitu. Kalau misalnya file yang bakalan kita pakai datanya di bidang geoscience sih sebenarnya. Cuma biasanya yang setahu aku gitu, mungkin dari teman-teman bisa lebih tahu lebih jauh, boleh kayak nanti kita belajar juga. Nah, si ini tuh bisa nunjukin letak latitude sama longitude gitu kalau misalnya kita mau ngolah suatu program gitu. Contoh, misal karena di sini ada SST gitu ya, berarti nanti dia bakalan ngebaca gitu letak dari latitude dan juga longitude hasil dari file yang sudah kita download gitu, terus kita udah masukin gitu ya directory yang kita pakai di mana gitu si datanya tuh. Terus buat kalau misalnya kita mau nge-extract data NetCDI juga, kita bisa importnya itu pakai data NetCDI 4 gitu. Makanya kita pakai library ini gitu. Terus kayak installnya gimana gitu ya kan. Itu tuh gampang sih sebenarnya, dari semua ini gitu ya, data atau library yang kita pakai biasanya pakai kata pip install gitu ya. Misal di sini aku ambil contoh. Nah, itu ada install pandas gitu ya. Kita tinggal klik aja pip install pandas gitu, terus habis itu kita run. Kalau misalnya emang pakai Google Colab, atau kita juga bisa lewat dari komen yang kita pakai gitu. Nah, ngomongin soal komen itu kayak contohnya di sini ya, Anaconda gitu, dimana dia itu merupakan tab gitu yang bisa kita gunakan gitu. Nah, sebenarnya di sini ada banyak banget sih cara penggunaannya, cuma karena kalau laptopku dipakai itu rada error, jadi nanti mungkin aku bakalan kasih kayak lampiran entah itu video dari YouTube gitu ya. Nah, karena aku udah punya library pandas gitu, makanya di sini bilangnya recruitment already, artinya si library pandas ini udah ada gitu di laptopku. Kayak contohnya tadi kan aku bilang bisa install di sini, kita bisa ngetik aja pip install contohnya pandas. Nah, nanti tuh dia bakalan ngerunning gitu ya, buat ngebaca atau install dari si library-nya itu gitu. Sama sih berlaku buat yang lain-lainnya gitu. Nah, terus oke, kita beralih ke sini lagi. Di sini ada library yang namanya OS ya. Nah, OS itu bisa dikatakan gitu ya bahwa dia itu modul atau fungsi gitu yang digunain kalau misalnya kita mau ngeoperasiin si data data yang kita pakai gitu, singkatnya kayak gitu. Nah, jadi dari modul OS ini dia tuh nyediain puluhan fungsi gitu buat si sistemnya, yang mana itu tuh berhubungan sama operasi yang akan kita gunain gitu, atau bisa dikatakan dia sebagai shrouding dari fungsi bawaan gitu ya. Misal kita mau open file gitu ya, buat ngebuka filenya itu pakai library ini. Terus ada library SJS gitu ya.
Nah, SJS ini dia itu singkatnya sebagai baris perintah dari berargumen gitu ya. Nah, yaitu menyimpan gitu ya dari data atribut berupa ARDV gitu dari modul yang kita gunakan gitu. Nah, si SJS ini dia itu bakalan ngeargumentasi gitu ya atau ngeproses gitu dari jumlah atau file gitu yang bakal kita operasikan gitu. Terus selain itu juga ada CSV. Nah, CSV itu dia itu dipakai buat buat ngituin datanya juga kurang lebih sama. Terus ini udah semua. Mungkin langsung aja kita ke belum ya, satu lagi tuh ada perintah dari programnya gitu ya. Kan kita tadi udah belajar soal library yang digunakan, terus ada text editor gitu ya. Nah, selain itu dalam basicnya gitu, perintah dasar di Python itu sebenarnya ada dua, ada print sama variable. Kalau misalnya print, pasti dari teman-teman juga udah sering dengar gitu ya kata print, yang artinya berarti nyetak kan ya, atau mencetak gitu. Nah, sama di Python juga gitu. Terus kalau misalnya variabel gitu, nah variabel sendiri itu dia tempat gitu menyimpan datanya gitu. Misal nilai dari si variabel ya, atau tempat kita mau ngerunning gitu ya. Misal di sini print dulu deh, kita tulis print terus pakai jenis operasi Python gitu ya, atau lambang gitu, kita itunya lambang sama simbol sama aja ya gitu untuk ngerunning gitu. Kan ini ada kurung gitu ya. Nah, kurung ini dia itu fungsinya buat misahin gitu. Kalau misalnya yang mau di print itu ya ini dulu gitu. Terus kalau misalnya enggak, nanti gimana datanya itu nggak bakalan kebaca gitu sama si Python-nya. Terus kita pakainya titik 2 atau kutipnya tuh yang satu gitu, bukan yang kayak gini. Kenapa? Karena di sini kan kita nggak pakai deskripsi ya, atau mendeskripsikan dari kalimatnya gitu. Makanya kita masukin gitu print misal hello semuanya, nanti abis kita running terus bakalan keluar gitu. Misal ya kita pakainya titiknya titik 2 deh, itu nanti bakalan gak keluar gitu dari si Python-nya, karena di sini kita nggak bisa ding, sama aja tadi aku juga nggak bisa. Kalau misalnya kita nggak pakai kurung gitu ya, contoh itu tuh pasti bakalan error. Nah, udah ada merah-merah tandanya error. Nah, di sini tuh udah dijelasin bahwa missing parents in call print, terus kata dia harus masukin nih kayak gini nih, terus ada kurungnya. Nah, berarti kayak tadi cara penulisannya itu. Terus contoh misal kita singkatnya ngedeskripsiin gitu ya. Misal di sini nah di sini nama ada si aku gitu ya, terus umur berapa, prodinya apa, terus kita print gitu ya, terus kita makanya F. Kenapa sih gak make print doang gitu ya? Kan di sini kita deskripsiin gitu ya, terus di sini kita pakai tanda kurung perawal gitu. Dimana tanda kurung perawal itu menandakan buat si deskripsi yang sebelumnya gitu. Jadi nanti keluarnya itu halo semuanya, gitu, nama aku bukan tulisan nama gitu, tapi sesuai sama deskripsi yang ada di sini gitu. Contoh nih ya, misal kita hapus deh di sininya jadi print doang gitu, maka si Python bakalan ngebacanya itu sesuai sama yang deskripsi kita ini di dalam kurung gitu, sama kayak yang tadi kan, kayak gini doang gitu. Coba nih ya kita run.
Nah, dia bacanya kayak gini kan, sama kayak yang di atasnya. Tapi kalau misalnya kita pakai F gitu ya, print F, dia tuh bakalan ngebaca sesuai sama format deskripsi yang udah kita tulis gitu. Jadi di sini nama ya sesuai sama nama, umur, prodi gitu. Nah, terus buat kita programin Python juga, itu bisa dipakai buat apa ya namanya, kita ngitung gitu ya istilahnya. Mungkin nanti bakalan dijelasin sama materi selanjutnya gitu, untuk Python digunakan sebagai operasi logika, terus Python untuk operasi perbandingan, terus Python untuk kalkulator gitu. Dimana kalau misalnya buat kalkulator ya contohnya kayak misal kita diskusiin gitu apa dari suatu angka gitu, terus mau ditambah, mau dikurang, mau dikurang bagi, mau dikali gitu ya, nanti bakalan keluar gitu. Terus ada in kan di sini, in buat apa nanti bakalan dijelasin gitu, nanti bakalan keluarnya sesuai sama yang kita tulis gitu di sininya gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Maaf kalau misalnya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.